saya sejak mungkin 2021 heboh terus tenggelam hingga hari ini. Sebenarnya kami tidak pernah berhenti bergerak. Kami terus melakukan pemberdayaan yang dibantu oleh, kita nyebutnya, tim relawan Biosaka. Kenapa? Kita hanya terdiri dari petani-petani yang sudah membuktikan dan bersedia menginformasikan kepada petani yang lain, menularkan dan menceritakan sukses story-nya mereka menggunakan Biosaka. Jadi Biosaka itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Terus Biosaka itu beda dengan organik pada umumnya. Terus Biosaka itu hanya menggunakan istilahnya rumput. Jadi ada Biosaka yang diremas itu elisitor. Elisitor itu berfungsi untuk menularkan adaptasinya tanaman yang mengambil sel tepi saja. Tapi ini dulu ada kekacauan penyampaian informasi atau kekacauan dalam menyerap keseluruhan informasi yang dilakukan oleh banyak petani atau mungkin ahli-ahli pertanian yang akhirnya memvonis Biosaka itu tidak layak. Tapi alhamdulillah saya berhasil melakukan koreksi keliling ke berbagai wilayah selama mungkin lebih kurang 4 tahun ini. Ternyata memang benar apa yang dilakukan oleh petani, apa yang dilakukan oleh pegiat-pegiat Biosaka dulu yang pernah mencoba Biosaka dan tidak berkembang adalah kegagalan dalam membuat Biosaka dan memilih bahan rumput yang dipakai Biosaka. Dikira asumsi petani, asumsi pegiat-pegiat organik, Biosaka itu asal memilih bahan, asal meremas bahan. Padahal ada teknis, ada SOP yang harus dipenuhi dan itu tidak boleh dilanggar. Jadi harus konsisten SOP-nya Biosaka itu. Terus yang kedua, bukan hanya pemilihan bahan dan membuat. Kesalahan Biosaka yang paling utama adalah pada proses pengaplikasian atau penyemprotannya Biosaka, di mana petani di Indonesia pada umumnya mungkin 99% petani selama ini nyemprot itu pasti basah. Nyemprot itu atas bawah daun. Nyemprot itu di pagi hari pada saat proses fotosintesis. Dan Biosaka berbeda. Biosaka tidak harus atas bawah daun. Ketika dilakukan seperti organik pada umumnya Biosaka, maka tanamannya akan hancur. Dan itulah yang terjadi pada lahan-lahan petani yang mencoba-coba Biosaka dengan asumsi pemikiran dikiranya Biosaka seperti organik yang mereka pahami sebelumnya. Jadi kegagalan Biosaka bukan di saya, tapi kegagalan Biosaka sebenarnya adalah mungkin serapan informasi yang dianggap mereka seperti organik pada umumnya, hanya dengan rumput diremet-remet, masa iya. Jadi istilah ora klomoh ora marem itu berlaku di Indonesia. Sehingga ketika muncul Biosaka itu menjadi sesuatu yang dia anggap tidak masuk akal. Dianggap ini hanya mungkin permainan saya sebagai seorang petani. Tapi alhamdulillah saya juga berhasil mengklarifikasi di banyak tempat, di banyak wilayah, termasuk di wilayah sini nih, Gunung Kidul. Ini petani yang tadinya skeptis dengan Biosaka akhirnya berbiosaka sudah 3 tahun. Jadi semenjak Biosaka dianggap bukan teknologi, saya jalan dan mengklarifikasi pada petani, meluruskan informasi-informasi tentang pemahaman Biosaka. Alhamdulillah petani hari ini yang ada di sini nih, ini mulai dari jagung sampai padi tidak menggunakan pupuk kimia. Bahkan kita berkembang gerakan Saka ini, ada selamatkan alam kembali ke alam. Yang kita yakini Katulistiwa itu tanah surga, istimewa dan subur katanya. Dan kami meyakini suburnya itu bukan dulu kala, tapi sampai hari ini tetap sama. Terus pengendalian sampai pembuatan pupuk organik kita sangat mudah. Bagi yang punya sapi, bagi yang punya kambing atau ternak yang lain, kita ada Biosaka Jilid 2. Jadi dulu belum sempat saya sampaikan Biosaka Jilid 2 sudah divonis neko-neko. Akhirnya tidak sampailah gerakan Biosaka pada level di jilid kedua. Jadi Biosaka jilid 2 itu mampu membuat pupuk organik, kotoran sapi, kotoran hewan, bahkan urinnya itu hanya dalam hitungan menit. Tidak lagi fermentasi yang
butuh 7 hari, 15 hari, atau pokoknya butuh gula, butuh bakteri. Kita tidak lagi. Kita bisa membuat kotoran sapi kalau ada 10 ton, bahkan 50 ton atau 100 ton, atau bahkan 1000 ton hari ini juga jadi. Tanpa perlu workshop, tanpa perlu dibolak-balik, tanpa perlu anggaran ya. Karena N level 1 juga tidak beli seperti Biosaka sebelumnya. Jadi cukup hanya disemprot, itu sudah jadi pupuk. Kalau urin sapi malah hitungan hanya detik. Mungkin tidak sampai 1 menit, urin sapi meskipun baru itu langsung bisa dijadikan pupuk cair organik. Yang terjadi di Biosaka N level 1, saya sebenarnya trauma dengan apa yang terjadi di Biosaka sebelumnya. Ketika saya sampaikan ke petani, petani bukan dianggap ahli. Jadi ketika bukan ahli yang mengklarifikasi, nanti dianggap ini halusinasi. Jadi mohon izin, Biosaka jilid 2 belum saya ajarkan, saya menunggu para ahli konfirmasi apa itu N level 1 dan bagaimana cara membuatnya, sehingga tidak terjadi miss atau kontradiksi seperti dulu Biosaka berkembang di petani namun ditentang di kalangan ahli. Jadi mohon izin, Biosaka belum saya ajarkan, saya menunggu para ahli. Apabila memang siap, apabila memang memungkinkan, saya siap untuk bertemu dan berdiskusi. Jadi perlu ada komunikasi dulu. Jadi izin belum saya sebarkan cara membuatnya, tapi saya bisa menyebarkan ke semua petani dengan tidak membeli. Pun ada beberapa orang yang saya ajarkan, tapi mungkin tidak saya munculkan, itu untuk jaga-jaga. Saya tidak mungkin memegang itu teknologi sendiri. Tapi saya pastikan hari ini yang muncul ke permukaan hanya saya sendiri yang mampu membuat N level 1. Meskipun pada umumnya ya pasti saya amanahi beberapa tim untuk bagaimana ketika terjadi apa-apa ada backup nanti di belakangnya. Itu intinya N level 1 adalah solusi petani masa depan untuk berorganik jauh lebih mudah dan jauh lebih murah.